Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna binikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, wabil khusus ibunda saya Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Lam'atul Waridah, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2 Karanggayam, Blitar, dan yang saya hormati seluruh zuriyah Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Khalil Ridho, wabil khusus kakak-kakak saya, kakak kandung saya Gus Haji Muhammad Dalhar, kakak ipar saya Gus Haji Ali Anwar Al-Hafid, yang insya Allah pada malam hari ini nanti akan menggantikan saya pada rutinan malam Selasa. Dan yang saya hormati kakak ipar saya Gus Haji Ahmad Yazid Al-Bustami. Dan yang saya hormati seluruh tamu-tamu ataupun para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Taubah. Semoga semua yang hadir diberi umur yang barokah, kesehatan lahir batin, rizki yang banyak dan barokah, dan semoga bisa untuk bekal ibadah, khususnya dipermudah untuk berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini saya dengan izin Allah ditakdir bisa derekkan saudara-saudara sebagian dari tim Satgas, tim Kopi, dan beberapa tim media. Alhamdulillah mereka semua tanpa mimpi yang aneh-aneh ditakdir bisa datang ke tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan semangat, dengan kebahagiaan menerima undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang berikutnya panjenengan semua dipermudah untuk bisa datang ke tempat suci ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua ditakdir mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu saya sering bilang ke teman-teman, entah itu Satgas itu yang menjaga kendaraan panjenengan baik motor maupun mobil ketika panjenengan mengaji, ataupun yang sedikit banyaknya ikut menata kesiapan rutinan setiap malam Selasa maupun malam Jumat, dan tim Kopi yang menyediakan mulai dari tahun 2018 menyiapkan kopi-kopi untuk jamaah. Mereka semua tanpa dibayar, tidak ada bayar atau upeti ketika mereka semua berkhidmah. Makanya dikatakan tim khidmah Sabilut Taubah. Tapi dengan izin Allah, bahkan tadi pagi kita semua sempat ngobrol, Masya Allah Gus, apa ini mungkin masih mimpi, atau mungkin ini gimana kita kok bisa berada di sini dengan izin Allah, takdir yang luar biasa. Bahkan sebagian dari guru-guru madrasah diniyah pondok pesantren kami alhamdulillah juga berangkat ke sini. Mereka semua sangat bahagia. Ini awalnya saya menceritakan tentang suatu nikmat yang mereka rasakan, tahadus bin nikmah, dan insya Allah ketika kami ceritakan ke panjenengan, ini semua akan nular. Jenengan juga akan dipermudah untuk datang ke tempat suci ini. Tapi kembali lagi, ini semua mereka dapatkan tidak hanya sekedar karena mereka itu nyatgas atau apa. Sering saya sampaikan ketika kumpulan Satgas ataupun kumpulan teman-teman yang khidmah. Penting di sini itu
ketika kamu membantu khidmah, entah itu menjadi apapun itu profesi kamu, niatkanlah untuk memuliakan orang-orang yang ngaji. Niatkanlah untuk mempermudah orang-orang yang ngaji, membuat nyaman orang yang ngaji. Karena salah satu ketakwaan yang kamu lakukan, yang kamu perjuangkan, ya ini. Dan dari ketakwaan itu nanti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tolaq, beliau mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan yaj'al lahu makhraja, membukakan jalan keluar baginya. Artinya ketika seseorang itu entah itu mengalami kesulitan, atau ketika seseorang itu memiliki hajat, apapun itu, apalagi ketika memiliki hajat, kebaikan atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'allahu mahroja, kamu dahulukan bertakwa kepada Allah, kamu dahulukan ibadah kepada Allah, apapun bentuk yang kamu mampu akan hal itu. Mungkin ketika mampunya itu membantu saudaranya yang ngaji, membahagiakan saudaranya yang ngaji, berkhidmah di tempat pengajian, berkhidmah di tempat sholawat, agar jamaah ini merasa nyaman, agar lebih baik. Karena contoh, kalau motor nggak ada yang jaga, ini kita juga nggak akan damai, nggak akan tenang. Semisal menjamu kayak tim kopi, semisal menjadi ustadz kayak guru-guru diniyah, beliau salah satu ketakwaannya adalah mentasarufkan kelebihannya itu tadi, entah itu dari keringatnya, entah itu dari kelebihannya, entah itu dari keikhlasan hatinya, itu juga termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dibalik semua perjuangannya, ini adalah orang-orang yang memang bertujuan baik atau tujuan takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kelebihan kita atau nikmat kita yang minallah ini tadi kita gunakan untuk mendorong seseorang atau membackingi seseorang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan turun janjinya Allah, yaj'allahu mahroja, Allah akan membukakan jalan keluar bagi kita semua. Yang kelihatannya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Makanya bagi saya, beberapa tim satgas ataupun tim kopi ataupun guru-guru diniyah yang saat ini berangkat, yang saya kawal, yang saya derekkan ini adalah hasil dari tanaman beliau-beliau yang sudah mengawal jalannya pengajian di Sabilut Taubah. Makanya mereka semua mendapatkan jalan keluar atas apa yang dia cita-citakan. Seperti halnya contoh Mas Mip Karjo. Ini adalah satgas mulai tahun 2018. Ketika saya berangkat umroh, dia itu acaranya cuma markiri bis, bahkan kadang iseng-iseng video atau apa, kayak Fajar ini yang video saya. Dulu saya juga nggak merintah untuk video, nggak merintah untuk apa. Kamu hormat aja. Kalau udah ada orang ngaji, ada orang umroh, hormat aja. Kadang kita berangkatnya jam 2, jam 3, mereka nunggu. Mereka apa? Mereka mensiarkan kebaikan. Mas Mip juga seperti itu. Gus, doakan saya bisa umroh, Gus doakan bisa umroh. Saya di sini manggil semua. Saya panggil seluruh jamaah Sabilut Taubah agar bisa datang ke sini. Mungkin beberapa dari temannya menceletuk, atau beberapa dari apa ya, mungkin gaji kita kerja berapa, untuk umroh berapa. Tapi karena kita mendahulukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha istiqomah malam Selasa, malam Jumat, kemudian apa yang kita dapatkan dari pengajian, sedikit demi sedikit kita terapkan di rumah kita. Mungkin jamaah kayak Mas Mip itu, seburuk apapun dirinya,
Saya menjadi saksi dia itu kalau masalah jamaah luar biasa. Fajar juga gitu, nggak pernah mendebat, berusaha mengikuti apa yang saya katakan. Dan beberapa teman-teman yang lain, ada Mas Landa itu, namanya siapa ya Landa itu, Yudi atau siapa itu, menjadi bendahara atau apa di Satgas itu. Yes, diem aja waktunya ngeluarin uang, keluarin untuk sodakoh atau untuk pembangunan apa, untuk donasi apa, keluarin gitu aja. Nah, ya ja'allahu mahroja, Allah memberikan jalan keluar. Tiba-tiba ya seperti itu, dimudahkan oleh Allah. Dan pada ayat ketiga Allah juga mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib itu di Al-Quran. Jadi kok orang itu mendahulukan ketakwaannya kepada Allah, kayak panjenengan mungkin rutin malam hari ini, walaupun saya masih di Mekah, memanggil panjenengan semua agar panjenengan dipermudah untuk datang ke sini, jenengan tetap istiqomah bersama kakak ipar saya, bersama tim hadroh. Jenengan membaca zikir, jenengan mendengarkan pengajian, jenengan beristighfar, jangan meminta ampunan kepada Allah, kemudian nanti di rumah juga diperbaiki ibadahnya, kedekatannya kepada Allah diperbaiki, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak panjenengan sangka-sangka. Ya kayak anak-anak ini tadi, yang berangkat ini tadi, mendapatkan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Semisal dihitung dari gajinya per hari atau dari gajinya per minggu, seolah-olah untuk berangkat atau untuk kehidupan lebih layak untuk melanjutkan kehidupan. Tapi ternyata Allah memberikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Makanya luar biasa, saya yakin seluruh jamaah Sabilul Taubah bisa datang ke tempat suci ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan panjenengan konsisten menuju ketakwaan kepada Allah, dan panjenengan semua yakin bahwasanya apa yang diperintahkan Allah ketika panjenengan lakukan, semuanya akan menjadi mudah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya juga mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan dalam setiap urusannya. Jadi pada ayat selanjutnya, ketika seseorang itu melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ketika seseorang itu melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setiap urusannya ini tadi mudah, dipermudah oleh Allah. Mungkin nyun sewu ketika ini berbicara tentang umroh, ngurus paspornya ya mudah. Mungkin apa, kayak ada Ivan ya, Ivan itu tim kopi. Saya tanya, usia kamu berapa, Van? 17 tahun. KTP-mu berarti baru jadi? Iya, Gus. Dan ketika saya pamitan, tidak ada kalimat yang lain yang disampaikan ibu saya kecuali alhamdulillah dan menangis kebahagia. Dimudahkan oleh Allah. Makanya ketika kita itu menyandarkan urusan kita kepada Allah dan kita mendahulukan urusan kita kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, insyaallah segala sesuatu yang sulit akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu hikmah ketika kita mau bersusah payah atau pahit
dahulu atau bersusah-susah dahulu untuk mendekati Allah dengan penuh perjuangan. Man kharaja min dulil maksiyah ila izzi ta'ah. Kita keluar meninggalkan kemaksiatan, kemudian kita berusaha merangkak sebisa mungkin untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Mampu kita dengan menasarufkan, menyalurkan ilmu kita dengan ilmu kita, mampu kita dengan mengawal pengajian, entah itu menjadi banser, menjadi satgas, menjadi tim apapun itu, kita nyengkuyung, insya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Insya Allah Allah akan memberi jalan keluar, insya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan Allah insya Allah akan mempermudah setiap urusan kita, dimudahkan oleh Allah. Makanya baik yang masih muda jamaah Sabilut Taubah, baik yang masih muda, jomblo, belum punya pasangan, dahulukan kedekatanmu kepada Allah. Kamu di mana akan membutuhkan pasangan, Allah akan menyiapkan yang terbaik untukmu. Kamu yang sudah menikah, ada problem masalah apapun, beribadahlah bersama kepada Allah dengan pasanganmu. Insya Allah problem akan diselesaikan oleh Allah. Kamu yang punya pekerjaan, punya perusahaan, fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah dengan gimana pun caramu, dengan sedekahmu, dengan ibadahmu, dengan istiqomahmu. Insya Allah semua akan dibereskan oleh Allah. Kamu yang tidak punya uang, kamu tidak punya rezeki, dahulukan ibadahmu kepada Allah. Insya Allah semuanya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari Makkah Al-Mukarramah itu sekelumit sharing atau ngobrol kita. Nanti biar dilanjutkan pengajian oleh kakak ipar saya, Gus Haji Ali Anwar Al-Hafidh. Beliau menantu dari abah saya dan ibu saya, suami dari kakak kandung saya, Neng Lia. Insya Allah penuh barokah, ya. Jadi sudah tetap istiqomah, optimis. Apapun gempuran, apapun bulian yang melanda Sabilut Taubah, tetaplah istiqomah, cintai Sabilut Taubah. Itu adalah rumah kedua kita. Dan insya Allah ketika kita mencintai majelis-majelis kebaikan seperti halnya Sabilut Taubah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat kita. Tidak masalah. Ketika kamu menyerah, mau tidak istiqomah ke Sabilut Taubah, lihat keadaan saya. Saya alhamdulillah pernah mengalami ngaji dengan tertatih-tatih sakit. Saya pernah mengalami ngaji dengan tidak memiliki apa-apa. Saya pernah mengalami ngaji dengan keadaan apapun itulah. Tapi alhamdulillah berkah istiqomah semua dipermudah oleh Allah. Dan alhamdulillah bisa dipanggil menjadi undangan tamunya Allah ke tempat suci ini sudah berkali-kali. Dan jangan khawatir, tugas saya di sini adalah memanggil panjenengan semua agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua akan mudah menjadi orang yang terpanggil oleh Allah di tempat suci ini, bisa umroh, syukur-syukur bisa haji ke tanah suci. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, malam hari ini saya nggak bisa hadir langsung. Insya Allah malam Selasa depan saya sudah ngaji langsung bersama panjenengan, karena ini tidak lama, karena ini sekitar 7 hari saja. Matur suwun. Untuk malam Jumat insya Allah nanti Gus Dalhar, kalau enggak Gus Ali yang badali. Walafu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat selalu seluruh keluargaku, keluarga tercintaku jamaah Sabilut Taubah, baik itu yang dimanapun panjenengan berada, mau live langsung maupun hadir langsung.
Semoga panjenengan semua sehat, umurnya barokah, rizkinya barokah, keluarganya barokah, pekerjaannya barokah, dan menjadi bekal untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.